Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Alhamdulillah yang mana dengan nikmat-nikmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala sempurnalah segala amalan-amalan saleh. Yang mana dengan anugerah dan izin Allah Subhanahu wa taala kita berada di salah satu tempat yang Allah Subhanahu wa taala cintai, yaitu rumahnya Masjidullah. Dalam rangka kita berkumpul untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala, untuk mendengarkan firman-firman Allah Subhanahu wa taala dan mendengarkan sabda-sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam rangka untuk bermajelis ilmu, dalam rangka untuk mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang telah disampaikan di awal tadi, bahwasannya pada pertemuan kali ini kita akan mengkaji dan membahas perihal tentang masjid atau tentang memakmurkan masajidullah, masjid Allah Subhanahu wa taala. Yang mana insyaallah pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang memakmurkan masjid yang merujuk kepada kitab Bulughul Maram yang ditulis oleh Al-Imam Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Semoga Allah merahmatinya dengan rahmat yang luas. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, begitu pula tidak lupa selalu kita junjungkan salawat dan salam kita kepada Nabi kita, Nabi yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kepada keluarga-keluarganya dan kepada para sahabat-sahabatnya, tidak terkecuali satupun dari mereka, karena semua telah Allah katakan radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah telah ridha kepada mereka semua dan mereka semua pun telah ridha kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kita masuk ke dalam babul masajid. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, berkata penulis kitab Bulughul Maram, semoga Allah merahmatinya, Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani, babul masajid, bab tentang masjid. Masajid adalah kata jamak yang menunjukkan lebih daripada dua, yang mana masajid ini diambil dari kata tunggalnya, yaitu masjidun, artinya satu masjid. Kalau lebih daripada dua masjid, maka bacaannya dalam bahasa Arab adalah masajidun, yaitu masjid-masjid, lebih daripada dua. Masjid ini diambil dari kata asalnya sajada yasjudu, artinya sujud. Yasjudu sedang sujud, sajada telah sujud. Masjidun itu adalah ismul makan, artinya nama tempat lil sujud. Jadi masjidun itu artinya secara bahasa adalah nama tempat untuk sujud. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lalu pertanyaannya, kenapa tempat ibadah kita disebut dengan tempat sujud?
Yang tadi sudah kita artikan, masjid itu artinya adalah tempat sujud. Kenapa diberi nama tempat ibadah kita dengan nama tempat sujud? Padahal kita tahu di dalam gerakan sholat bukan hanya gerakan sujud doang. Ada gerakan takbiratul ihram, ada gerakan ruku, ada gerakan i'tidal, ada juga yang disebut dengan tasyahud awal dan tasyahud akhir. Kok tempat ibadah kita dikasih nama tempat sujud? Kok enggak tempat ruku? Kok enggak tempat takbiratul ihram? Padahal kan itu semua gerakan di dalam sholat. Kok cuman diambil kata tempat sujud doang? Kok enggak tempat i'tidal? Kan i'tidal juga termasuk gerakan di dalam sholat. Maka jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para ulama menjawab, kenapa tempat ibadah kaum muslimin diberi nama dengan tempat sujud atau dalam bahasa Arabnya masjid, dalam bahasa Indonesianya tempat sujud? Karena gerakan di dalam sholat yang paling mulia, yang paling agung adalah gerakan ketika dia sedang sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fa'aktsirud du'a fis sujud. Maka perbanyaklah berdoa ketika sedang sujud. Kenapa? Karena aqrabu, yang paling dekat posisi hamba kepada Allah Subhanahu wa taala adalah ketika dia sedang sujud kepada Allah. Maka perbanyak, kata Rasulullah, doa, perlamakan sujud itu, karena itu posisi yang paling dekat seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari situlah kenapa tempat ibadah kita kaum muslimin diberi nama dengan tempat sujud, bukan tempat i'tidal, bukan tempat ruku dan lain-lain, bukan. Nah, itu kenapa nama tempat ibadah kita diberi nama dengan masjid. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu pengertian secara bahasa tentang arti masjid. Kemudian para ulama menjelaskan sesuai dengan syariat Islam apa itu masjid, sesuai dengan istilah syariat. Karena tidak bisa kita memahami agama ini hanya sebatas bahasa saja. Tapi kita juga perlu memahami sesuai dengan bahasa syariat. Bahkan itu inti dari pemahaman, yaitu memahami agama dengan syariatul Islam, dengan syariat yang Allah syariatkan. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, disebutkan di dalam kitab I'lamus Sajid fi Ahkamil Masajid yang ditulis oleh Al-Imam Badruddin Muhammad ibni Abdullah Al-Jarqashi Al-Syafi'i, salah satu daripada ulama besarnya madhab Al-Syafi'i. Itu beliau menukilkan beberapa definisi dari para ulama tentang masjid sesuai dengan syariat Islam. Maka masjid ini disebutkan di dalam kitab I'lamus Sajid fi Ahkamil Masajid, dia adalah satu tempat di muka bumi. Masjid itu adalah satu tempat di muka bumi yang dilepaskan dari kepemilikan seseorang. Artinya dia harus diwakafkan, dia harus dikeluarkan dari kepemilikan pribadi. Satu tempat, satu tanah di muka bumi ini yang harus diwakafkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian tempat itu dikhususkan hanya untuk sholat dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah masjid sesuai dengan syariat. Jadi masjid dari definisi para ulama ini, tidak boleh masjid itu tanahnya atau bangunannya masih kepemilikan seseorang, masih milik perorangan, milik pribadi. Ini nggak boleh. Kalau ada orang kaya contohnya, dia punya tanah begitu luas, orang kaya raya. Kemudian dia bangun rumah di setengah tanah yang dia miliki dan setengah lagi dia bangun masjid. Tapi nggak dia wakafkan tanah itu, nggak dia wakafkan bangunan itu. Memang punya dia pribadi, dia bangun dengan harta dia, orang kaya. Apakah itu dikategorikan sebagai masjid? Tidak, jemaah. Kenapa? Karena belum diwakafkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Masih milik pribadi.
Lalu itu apa namanya? Ya tempat ibadah pribadi, bukan masjid. Karena kalau masjid hukumnya harus fasum, fasilitas umum, bukan milik pribadi. Sudah diwakafkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Ini pendapat jumhurul ulama. Walaupun ada sebagian ulama lagi yang mereka berselisih mengatakan bahwasannya masjid itu nggak mesti harus diwakafkan untuk Allah. Tapi dia harus difokuskan dan dikhususkan hanya untuk sholat dan ibadah kepada Allah. Baru itu dikategorikan masjid dalam syariat Islam. Itu sebagian ulama. Terjadi perselisihan di antara mereka. Tetapi wallahu a'lam bissawab, yang kita kuatkan adalah pendapat jumhurul ulama yang mengatakan bahwasannya masjid itu harus dilepaskan dari kepemilikan seseorang, artinya harus diwakafkan untuk Allah dan difokuskan tempat itu hanya untuk sholat dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, nggak boleh yang lain-lain. Itu pengertian masjid sesuai dengan syariat Islam. Kemudian jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, mereka berselisih juga para ulama, apakah lapangan tempat sholat Id yang kita kerjakan hanya setahun sekali, Idul Fitri dan Idul Adha, lapangan tempat kita sholat, apakah itu bisa dikatakan masjid? Maka di sini juga berselisih para ulama. Kenapa? Karena dari definisi yang pertama tadi, bahwasannya masjid itu harus statusnya diwakafkan, sedangkan lapangan tempat kita sholat kan belum tentu itu diwakafkan. Namanya lapangan ya belum tentu itu tanah wakaf, belum tentu itu fasum, fasilitas umum, karena dipakai juga hanya setahun sekali ketika sholat Idul Fitri dan Idul Adha saja. Mereka berselisih apakah itu bisa dikatakan masjid. Maka para ulama seperti Imam Ad-Darimi dan Imam Al-Qurtubi, begitu juga madhabnya Al-Hambali, itu mengatakan iya, itu masjid. Karena tadi kita sudah katakan di awal, para ulama berselisih. Ada sebagian yang mengatakan bahwasannya masjid itu statusnya harus wakaf. Ada lagi sebagian ulama mengatakan enggak mesti wakaf. Yang penting di situ bisa dikerjakan sholat atau ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang penting tempat itu dikhususkan untuk sholat dan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka seperti madhabnya Hambali, begitu juga Imam Darimi dan Imam Qurtubi itu mengatakan iya, lapangan itu juga disebut dengan masjid karena di situ ditegakkannya sholat dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala walaupun cuma setahun sekali. Dan mereka berdalil dengan hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, muttafaqun alaih. Apa kata Rasulullah SAW yang sebagaimana dinukilkan dari para sahabat-sahabat Nabi SAW? Amara Rasulullah SAW al-huyyat an ya'tazilna al-musallal muslimin. Kata para sahabat, Nabi SAW itu memerintahkan wanita-wanita yang haid untuk keluar di hari Id, Idul Fitri dan Idul Adha, tapi mereka menjauh dari tempat sholatnya kaum muslimin. Artinya mereka keluar hadir menyaksikan hari kemenangan itu, hari kebahagiaan itu. Tapi nggak boleh di tempat sholatnya kaum muslimin. Ya mereka buat geng sendirilah, khusus wanita-wanita haid ngumpul ya di tempat sendiri agak jauh gitu. Tapi tetap bisa menyaksikan ya proses sholat Id. Tapi nggak ikut sholat bersama orang-orang yang sholat dan menjauh dari tempat orang sholat. Kenapa? Karena mereka sedang haid, dikhawatirkan mengotori tempat sholatnya kaum muslimin. Nah itu kata Imam Ad-Darimi, Imam Al-Qurtubi, begitu juga madhabnya Hambali dan sebagian daripada ulama lainnya menunjukkan bahwasannya berarti lapangan tempat sholat itu masjid. Buktinya Rasulullah SAW mengatakan musallal muslimin, tempat sholatnya kaum muslimin. Kan ada teksnya tadi. Untuk menjauhi tempat sholatnya kaum muslimin. Berarti itu masjid, kata mereka sebagian para ulama. Tetapi jumhur ulama, jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lapangan tempat sholat Id yang dikerjakan hanya setahun sekali itu tidak bisa dikatakan masjid. Tidak bisa dikatakan masjid. Karena yang pertama bahwasannya itu tidaklah
ya difungsikan sebagai tempat sholat yang kontinu. Ini kata jumhur ulama. Cuma dipakai setahun sekali doang. Memang betul di situ dilaksanakan sholat ibadah kepada Allah. Tapi cuma setahun sekali. Setelah itu selesai, udah selesai. Sedangkan yang diinginkan kategori masjid dalam syariat Islam adalah yang pertama diwakafkan. Ini kata jumhur ulama. Yang kedua, dia harus dilaksanakan di dalamnya sholat 5 waktu yang kontinu setiap hari. Bukan cuma setahun sekali. Nah ini jawaban jumhur ulama. Mereka beralasan bahwasannya lapangan tempat sholat Id itu bukanlah dikategorikan masjid dalam syariat Islam. Karena yang pertama tidak dilaksanakan sholat kontinu yaitu 5 waktu dalam sehari. Yang kedua statusnya belum tentu wakaf. Karena bisa jadi itu milik perorangan yang dipinjam yang hanya untuk dikerjakan di situ sholat 1 tahun. 1 tahun cuman sekali dan hanya beberapa menit saja. 10 menit, 15 menit dan seterusnya. Lalu ulama yang berpendapat bahwasannya lapangan itu dikategorikan sebagai masjid berkata, lalu bagaimana kalian membantah sabda Nabi Muhammad SAW yang mengatakan musallal muslimin. Itu termasuk tempat sholatnya kaum muslimin. Maka di situ disebutkan oleh jumhur ulama bahwasannya Rasulullah SAW memerintahkan wanita haid tadi untuk menjauh daripada tempat sholatnya kaum muslimin. Itu bukan menunjukkan berarti dia masjid. Itu hanya agar wanita-wanita haid itu tidak mengotori tempat sholatnya kaum muslimin pada hari itu. Setelah itu selesai, nggak apa-apa wanita haid lewat lalu lalang di lapangan itu kalau sudah selesai waktu sholat Id. Rasulullah memerintahkan wanita-wanita yang sedang haid untuk menjauh dari tempat sholatnya kaum muslimin di hari Id, hari raya Idul Fitri dan Idul Adha, di waktu itu saja. Karena memang sedang dilaksanakannya sholat, dikhawatirkan kalau dia lalu lalang lewat situ mengotori ya atau membuat najis tempat sholat itu karena dia sedang haid, karena darah haid itu adalah darah yang najis. Setelah itu tidak ada Rasulullah SAW melarang wanita-wanita haid untuk lewat di lapangan itu, nggak ada. Cuman pas waktu itu saja. Itu bantahan jawaban dari jumhurul ulama. Wallahu a'lam bisawab. Yang lebih kita rojihkan dan kita kuatkan adalah pendapat jumhurul ulama yang mengatakan bahwasannya lapangan itu tempat sholat Id bukanlah dikategorikan masjid, tapi dia tempat sholat di waktu hari H itu, yaitu hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha. Kemudian jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para ulama kemudian memperselisihkan tentang ungkapan al-jami'. Ya, tentang ungkapan al-jami'. Kan kita banyak, ada sebagian daerah mengatakan masjid itu namanya jami', itu bukan masjid, itu jami'. Nah, kalau ini namanya masjid, kan gitu. Banyak istilah-istilah. Setiap tempat, setiap daerah beda-beda istilahnya. Termasuk juga al-jami' itu di Arab Saudi dibedakan memang jamaah. Jadi antum jangan heran kalau sebagian orang mengatakan, oh ini beda nih, ini bukan jami', ini masjid katanya. Nah kalau yang jami' itu yang ono tuh. Di Arab Saudi dibedakan memang. Maka di sini terjadi perselisihan di antara para ulama. Sebagian ada yang mengatakan al-jami' dan masjid itu sama. Al-jami' itu sinonim, persamaan kata doang. Nggak ada bedanya, cuman peribahasa aja. Ya jami' itu ya masjid itu ya jami'. Ya itu udah sama. Boleh dibilang masjid ahlul khair, boleh dibilang jami' ahlul khair. Sama aja. Ya. Nah, sebagian lagi ada yang membedakan dengan mengatakan bahwasannya masjid itu adalah tempat dilaksanakannya sholat 5 waktu. Itu masjid. Kalau di situ terlaksana sholat 5 waktu dalam sehari, maka itu masjid. Zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Nah itu masjid tuh. Ya. Tapi tidak ditegakkannya sholat Jumat. Itu kata mereka sebagian para ulama. Jadi masjid cuman melaksanakan sholat 5 waktu. Kalau sholat Jumat tidak. Nah sholat Jumatnya di mana? Nah itulah yang disebut dengan al-jami'. Al-jami' itu adalah tempat dilaksanakannya sholat 5 waktu dan juga plus dilaksanakannya sholat Jumat. Bahkan juga sholat-sholat yang lain seperti sholat istisqa, meminta turun hujan dan lain-lainnya. Ya, sholat kusuf, gerhana dan seterusnya. Wallahu a'lam bissawab. Yang kita rojihkan
adalah pendapat yang mengatakan bahwasannya al-jami' itu masjid, masjid itu jami'. Udah sama aja. Karena masjid juga di situ ditegakkannya sholat Jumat, di situ juga ditegakkannya sholat istisqa. Tapi wallahu a'lam bisawab. Inilah yang terjadi perselisihan di antara para ulama. Sampai di Arab Saudi juga begitu. Dibedakan jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Makanya Masjid Nabawi itu disebut juga dengan nama lainnya Jami'. Jami' Masjid Nabawi. Jadi antum kalau pernah umroh nih atau haji ini, bagi yang pernah menziarahi Masjid Nabawi di kota Madinah, kota Rasulullah SAW, itu kalau kita lihat Masjid Nabawi itu kan bentuknya kotak seperti itu ya. Kalau dilihat dari atas bentuknya kotak, seperti ini kotak. Nah, di bagian depannya tempat kiblatnya berarti, tempat imam ya, bagian depan. Di bagian depan itu kalau kita lihat ke arah kanan, ke arah luar pagar masjid, karena pagarnya kan begitu luas, warna hijau pagarnya. Nah, di luar dari arah depan masjid, dari depan bangunan masjid itu, yaitu tempat kiblatnya masjid, tempat imamnya masjid. Kalau kita lihat ke arah luar ke pagar itu, ada beberapa masjid di sekitar itu jamaah. Bagi yang pernah umrah, pernah haji tahu insya Allah. Bahkan bukan hanya 1, 2, ya, lebih daripada 3. Ada disebut dengan Masjid Gumamah. Dekat situ. Di sebelahnya lagi walaupun terhalang dengan hotel, tapi itu kalau tidak ada hotel sebenarnya itu berjejer. Kalau kita perhatikan. Walaupun jaraknya ya tidak terlalu dekat juga, tapi nggak terlalu jauh juga. Kelihatan masih dengan mata. Ada lagi masjid di dekatnya itu namanya Masjid Abu Bakar As-Siddiq. Ada lagi dekatnya situ juga, sebelah situ Masjid Umar Ibnul Khattab. Ada lagi sebelahnya lagi namanya Masjid Utsman bin Affan. Ada lagi Masjid Ali Ibn Abi Thalib. Itu sekitaran-sekitaran Masjid Nabawi semua. Tapi itu nggak disebut dengan jami'. Ya, nggak disebut dengan jami' oleh orang-orang yang ada di sekitar situ, tapi mereka mengatakan Masjid Abu Bakar, Masjid Umar, Masjid Ali Ibn Abi Thalib. Itu sejarahnya apa jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Dulu memang nggak dibangun bangunan masjid di situ. Tapi itu sejarahnya dulu setiap khalifah ya, seperti Abu Bakar, seperti Umar, Utsman, Ali Ibn Abi Thalib, ketika tiba waktu sholat Id, mereka keluar dari Masjid Nabawi untuk sholat di lapangan, karena itu sunnahnya di lapangan untuk menunjukkan syiarullah, syiar Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika zamannya Abu Bakar As-Siddiq, dia sholatnya di tempat lapangan itu yang sekarang dibangun masjid yang disebut dengan nama Masjid Abu Bakar. Nah, begitu juga Umar, begitu juga Utsman, begitu juga Ali radhiyallahu anhum ajmain, itu ketika mereka menjadi khalifah, sholat Idnya di tempat yang sekarang dibangun masjid dan dinamakan dengan masjid nama mereka, yaitu Masjid Abu Bakar, Masjid Umar, Masjid Ali dan seterusnya. Nah, itu jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terjadi perselisihan di antara ungkapan mana yang disebut dengan jami', mana yang disebut dengan masjid. Wallahu a'lam bisawab, tapi yang kita rojihkan, yang kita kuatkan adalah pendapat ulama yang mengatakan jami' dan masjid itu sama aja dah. Itu cuma sinonim kata aja, bukan perbedaan. Wallahu a'lam bisawab. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian para ulama mengatakan keutamaan masjid yang Allah sebutkan di dalam Al-Qur'anil Karim itu ada 18 kali disebutkan dalam Al-Quran. Dan ini sebagaimana dinukilkan oleh Syekh Muhammad Fuad Abdul Baqi di dalam kitabnya Mu'jamul Mufarras li Alfadil Qur'anil Karim. Jadi Syekh Muhammad Fuad Abdul Baqi mengatakan keutamaan masjid itu disebutkan di dalam Al-Qur'anil Karim, ini penelitiannya beliau, sebanyak 18 kali. Apa-apa saja keutamaan yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'anil Karim tentang masjid. Yang pertama kata para ulama, bahwasannya masjid itu adalah tempat yang sangat mulia dan agung. Kenapa? Karena disandarkan nama masjid dengan nama Allah Subhanahu wa taala, dan nama Allah kita tahu adalah nama yang paling agung dan mulia. Dan ketika nama Allah yang paling agung dan mulia itu disandarkan kepada kata lain, yaitu seperti masjid, maka masjid itu pun akan menjadi mulia dan agung karena disandarkan dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Makanya perhatikan jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika kita mengatakan kitab, ya kitab biasa aja, ini namanya kitab. Biasa kitab banyak jenisnya,
banyak macamnya. Tapi kalau sudah disandarkan kepada nama Allah, kitabullah. Wah, ini bukan sembarangan kitab. Kitabnya spesial, khusus. Ya Al-Quran itu kitabullah, bukan sembarangan kitab yang lain. Kenapa menjadi begitu mulia dan agung? Karena sudah dinisbatkan, disandarkan kepada nama Allah yang agung dan mulia. Begitu juga contohnya seperti baitun. Baitun itu kan artinya rumah, bahasa Arab. Baitun itu rumah. Ya rumah biasa, banyak rumah orang di sini biasa aja. Nggak ada kekhususan, nggak ada keistimewaan. Semua orang punya rumah. Tapi ketika rumah itu disandarkan kepada nama Allah yang mulia dan agung, Baitullah. Oh, bukan rumah sembarangan. Itu rumah Allah, Baitullahil Ka'bah. Ka'bah itu udah tempat yang agung dan mulia. Wah, nggak sembarangan. Nah, itu salah satu daripada keutamaan masjid disebutkan di dalam Al-Quran adalah dinisbatkan atau disandarkan kepada nama Allah yang maha agung dan mulia. Dalilnya mana? Banyak disebutkan di dalam Al-Quranil Karim. Salah satunya adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Taubah ayat 18. Ya, ayat 18. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir wa aqamas shalah wa ataz zakah." Orang yang memakmurkan masjid Allah, perhatikan, masajid Allah, didatangkan nama Allah. Yang tadinya masjid biasa aja, tapi kalau sudah dikatakan masajid Allah, berarti bukan sembarangan. Siapa yang memakmurkan masjid-masjid Allah, itulah mereka orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Spesial jadinya. Kalau cuma memuliakan masjid tanpa ada nama Allah, ya biasa aja masjid lah. Masjid tempat sujud artinya tadi di awal kita sudah sampaikan. Ya tempat sujud, ya biasa aja. Tapi kalau sudah dikatakan Allah, wah itu berarti tidak sembarangan tempat sujud. Karena itu spesial kita sujud untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Contohnya lagi, kata Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surah Al-Baqarah ayat 114. Apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala? "Wa man adzlamu mimman mana'a masajidallah." Di sini nggak sembarangan, masajidallah. Kalau masjid aja mungkin biasa tempat sujud. Tapi kata Allah Subhanahu wa taala, siapa yang paling zalim daripada orang yang melarang orang-orang untuk ke masjid Allah. Wa man adzlamu mimman mana'a masajidallah an yuzkara fi hasmuhu. Dilarang orang untuk datang ke masjid-masjid Allah yang mana orang itu ingin mengucapkan, menyebutkan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Karena saking spesialnya nama Allah itu, sampai-sampai orang yang melarang untuk datang ke masjid Allah dalam rangka untuk berzikir, mengingat Allah, mengibadahi Allah, itu kata Allah tidak ada lagi orang yang paling zalim kecuali orang seperti itu. Karena nggak sembarangan nih, sudah didatangkan nama Allah, masjid Allah, berarti spesial. Orang yang melanggarnya atau melarang orang datang ke situ tempat yang spesial berarti juga mendapatkan hukuman yang spesial, yaitu orang yang disebut kategori paling zalim di dunia ini. Itu Allah Subhanahu wa taala yang sebutkan. Begitu juga di dalam hadis yang sahih. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Imam Muslim? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah illa nazalat alaihimus sakinah." Tidak ada satu kelompok, satu kaum yang berkumpul di salah satu min baitillah, dari antara rumah-rumah Allah. Didatangkan nama Allah yang tadinya cuma rumah biasa aja. Semua orang boleh berkumpul di rumah siapa aja. Rumah si A, rumah si B. Tapi begitu sudah didatangkan nama Allah, jadi spesial itu rumah. Apa itu? Baitullah, rumah Allah Subhanahu wa ta'ala, dapat keutamaan, dapat kespesialisan apa? Yaitu nazalat alaihimus sakinah, diturunkan kepada mereka ketenangan. Siapa yang berkumpul di rumah Allah Subhanahu wa ta'ala dapat ketenangan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini dalil-dalil menunjukkan salah satu daripada keutamaan masjid karena didatangkannya nama Allah Subhanahu wa ta'ala sehingga dia menjadi spesial, menjadi istimewa. Orang yang datang kepadanya juga mendapatkan ganjaran yang sangat istimewa. Begitu pula orang yang merusak, melarang untuk datang kepadanya karena tempat itu spesial, dia pun mendapatkan hukuman spesial berupa dijadikan sebagai orang yang paling zalim di atas muka bumi ini. Ini keutamaan yang pertama
tentang keutamaan masjid. Kemudian jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, keutamaan yang kedua yang berkaitan dengan masjid, bahwasannya masjid adalah tempat yang paling Allah cintai yang ada di atas muka bumi ini. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ahabbul biladi ilallah masajiduha." Tempat yang paling Allah cintai di atas muka bumi ini adalah masjid-masjidnya. Kenapa jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Disebutkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu taala di dalam kitab penjelasannya Al-Minhaj fi Syarh Shahih Muslim. Itu disebutkan oleh Imam Nawawi, kenapa Allah Subhanahu wa taala sangat mencintai tempat di atas muka bumi ini yang disebut dengan masjid? Karena di masjid itulah orang-orang beribadah kepada Allah. Karena di masjid itulah tegaknya salat untuk Allah Subhanahu wa taala. Karena di masjid itulah tempat orang-orang mengingat berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah sebab kenapa Allah sangat mencintai tempat di atas muka bumi ini yang disebut dengan masjid. Lalu ada kelanjutan hadisnya jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Wa abghadul biladi ilallah aswaquha. Dan tempat yang paling Allah murkai, Allah benci di atas muka bumi ini adalah pasar-pasarnya. Kalau tadi masjid yang tempat Allah paling cintai, sekarang pasar-pasarnya. Kenapa? Disebutkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Karena pasar itu adalah tempat orang berdusta pertama. Karena namanya orang jual beli jarang bisa jujur jamaah. Kenapa? Ini kaitannya dengan barang dagangannya. Kalau dia jujur nggak ada yang beli, itulah pemikiran manusia. Sehingga dia bilang, nggak apa-apalah bohong-bohong sedikit. Yang penting laku kan gitu. Dia indahkan barangnya dengan hal-hal yang indah padahal tidak seindah itu. Tapi dia buat agar orang tertarik. Padahal barangnya adalah barang yang tidak terlalu bagus. Tapi dia bilang, oh ini bagus kualitas A, ini dijamin. Padahal bukan kualitas A. Agar apa? Agar laku, itulah pasar. Kemudian kata Imam Nawawi juga, pasar juga adalah tempat orang lalai dari zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Memang betul jamaah. Orang lagi jualan apapun jualannya. Itu kita tidak mempungkiri ya. Namanya orang jualan nggak ada yang bisa zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Contohnya lah lagi jualan nasi goreng contohnya mungkin di pasar. Lagi ngadu-ngadu nasi goreng. Ada gitu. Astagfirullah lagi. Allah. Jarang jamaah. Biasanya namanya sibuk melayani pelanggan, lagi ngaduk juga, lagi capek keringatan, mana dia ingat zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Lagi jualan kain contohnya di pasar. Ayo kain, ayo teriak sana, teriak sini. Mana dia ingat kepada zikir Allah Subhanahu wa taala. Itu kebiasaannya pasar dan kebanyakannya begitu. Begitu juga kata Imam An-Nawawi, pasar itu adalah tempat banyaknya sumpah-sumpah yang dusta. Namanya orang mau ngejual barangnya pasti wah, ini mah yakin ini. Jaminan ini, demi Allah, bahkan kadang ada yang bersumpah begitu. Agar orang tertarik membeli barangnya. Padahal itu sumpah yang bohong. Karena nggak boleh kita sumpah untuk membohongi seseorang. Nggak boleh jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sumpah itu dalam hal yang benar. Kalau memang kita yakin itu benar dan kita nggak beralasan untuk bohong, boleh kita bersumpah dengan nama Allah. Tapi kalau kita untuk membenarkan kebohongan, kita sumpah kepada nama Allah Subhanahu wa taala, ini perbuatan yang dimurkai Allah Subhanahu wa taala. Nah itulah identiknya pasar. Tempat sumpah-sumpah bohong, tempat orang lalai, tidak mengingat zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga tempat tipu menipu. Memang begitu. Ya, yang ini menipu ini, yang itu menipu ini. Tempat juga disebutkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu taala tempat orang mengingkari janji. Karena biasanya banyak janji-janji yang diungkapkan di pasar itu. Banyak. Orang berjanji nanti begini, nggak apa-apa, nanti dibalikkan lagi, saya janji saya ganti dengan yang lebih bagus, padahal nggak ada. Begitu didatangi katanya, oh nggak bisa, ini alasan 1000 alasan. Nah itulah pasar, kenapa menjadi tempat yang paling Allah benci, paling Allah murkai di atas muka bumi ini. Sedangkan masjid sebaliknya, adalah tempat yang paling Allah cintai, paling Allah suka di atas muka bumi ini, karena alasan-alasan yang telah kita sampaikan di awal tadi. Kemudian jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, masjid juga ya adalah tempat yang spesial, tidak boleh dirusak sama sekali. Enggak boleh dirusak.
Bahkan siapa yang merusak masjid dalam tujuan untuk merusaknya, bukan kita dalam tujuan membangun kemudian untuk merenovasi, untuk membuat lebih bagus, itu bukan merusak namanya. Itu memperbaiki, bahkan untuk mengembangkan dan menjadikan lebih bagus. Ini dalam rangka merusak. Memang dia ingin merusak masjid itu. Ingin biar orang kabur nggak datang ke masjid itu. Ingin biar masjid itu cepat hancur. Dia buat sebagai macam cara dia lakukan. Nah, orang yang merusak masjid ini, jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu dikatakan tadi di awal kita sudah sampaikan bahwasannya orang yang paling zalim di atas muka bumi ini. Sebagaimana kita sampaikan di awal tadi, yaitu surah Al-Baqarah ayat 114. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? "Wa man azlamu mimman mana'a masajidallah an yuzkara fi hasmuh wa sa'a fi kharabiha." Tidak ada orang yang paling zalim, kata Allah Subhanahu wa taala, melainkan mereka yang melarang orang-orang untuk datang ke masjid dalam rangka berzikir kepada Allah, dan dia juga berusaha untuk merusak masjid itu. Itu udah orang paling zalim dah. Oleh karena itu jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, khususnya yang memiliki wewenang, para petugas, para pemerintah, ini nasihat. Jangan pernah sembarangan terhadap masjid yang telah dikhususkan untuk Allah, untuk ibadah, untuk sujud kepada Allah. Jangan sembarangan. Terkadang ya karena alasan dunia sehingga menggampang-gampangan. Oh udahlah, ini masjid ini diganti aja sebelah sana, ini biar dibangun mall aja contohnya gitu. Biar ini dibangun ya tempat pasar contohnya, karena ini tempatnya strategis. Masjidnya kemana? Ya udah masjidnya diganti aja ke sana. Jangan bergampang-gampangan jemaah. Itu termasuk merusak masjid. Walaupun diganti ke tempat yang lain, tetapi kita sudah menyepelekan masjid tersebut. Karena disebutkan tadi oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang melarang orang datang ke masjid atau berusaha untuk merusaknya. Karena berbeda nanti kalau sudah dipindahkan ke tempat yang lain, belum tentu seperti sedia kalanya. Wallahu a'lam bishawab. Allah yang Maha tahu. Kecuali kalau memang niatnya adalah untuk kebaikan. Contohnya kalau di sana mungkin lebih luas tanahnya contohnya. Sehingga di sana juga lebih gampang orang untuk datang. Karena tempatnya mungkin lebih strategis daripada yang sekarang. Tempatnya sempit, jalan masuknya juga sempit, jalan keluarnya juga sempit. Contohnya begitu. Maka itu adalah untuk kebaikan masjid. Tapi kalau ujuk-ujuk memang untuk dunia, kadang ada begitu. Bergampang-gampangan ya. Nah ini nasihat untuk para pemerintah dan orang-orang yang berwenang. Bergampang-gampangan, ulah ini udah ganti aja ke mall, ini nggak terlalu aktif ini masjid. Ya tidak ada fungsinya juga. Jangan jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itu sudah diwakafkan untuk Allah. Kita sudah tidak punya hak lagi untuk menyepelekan tempat itu. Itu sudah milik Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah sampaikan tadi di awal bahwasannya masjid itu salah satu yang dikategorikan sebagai masjid dalam syariat Islam adalah harus diwakafkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, termasuk juga daripada keutamaan masjid adalah orang-orang yang datang ke dalam masjid itu ditazkiyah, direkomendasikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah. Mana dalilnya? Tadi dalam surah At-Taubah ayat 18. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Innama ya'muru masajidallah man amana billah wal yaumil akhir wa aqamas shalah wa ataz zakah. Ini tazkiyah, rekomendasi dari Allah langsung. Siapa yang memakmurkan masjid, dialah orang-orang yang beriman. Satu. Kemudian yang juga beriman kepada hari akhirat. Beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhirat. Kemudian apalagi? Mereka juga orang yang menegakkan sholat dan yang mengeluarkan zakat. Ini tazkiyah, rekomendasi dari Allah. Artinya beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu mungkin mukaddimah yang bisa kita sampaikan jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala tentang perihal babul masajid. Jadi kita sampaikan tadi di awal ya pengertian masjid secara bahasa Arab, kemudian pengertian masjid secara istilah syariat Islam sudah kita sampaikan juga. Kemudian sebab musabab kenapa para ulama ya berselisih tentang kata jami' dan juga kata masjid. Karena definisinya juga mereka sudah berselisih. Kemudian juga kita sudah sampaikan tadi perihal beberapa daripada keutamaan masjid yang kata Syekh Muhammad Abdul Baqi ya, atau Muhammad Fuad Abdul Baqi, bahwasannya Allah menyebutkan keutamaan masjid di dalam Al-Qur'anil Karim sebanyak 18 kali. Ya, sudah kita sebutkan salah satunya adalah bahwasannya Allah menyandarkan namanya yang mulia dengan masjid.
Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwasannya orang-orang yang ke masjid adalah orang-orang yang beriman kepada Allah, kepada hari akhirat, begitu juga mengerjakan sholat dan juga mengeluarkan zakat. Juga kita sudah kasih sampaikan tadi bahwasannya masjid itu adalah tempat yang spesial, tempat yang sempurna, yang paling Allah cintai di atas muka bumi ini. Begitu juga sudah kita sampaikan bahwasannya siapa yang merusak atau melarang orang untuk ke masjid, saking spesialnya masjid itu, dikategorikan orang itu adalah orang yang paling zalim di atas muka bumi ini. Kalau dia melarang orang lain untuk datang ke masjid atau ingin merusak masjid tersebut. Nah, itu mungkin beberapa daripada mukaddimah yang bisa kita sampaikan tentang masajid, yang mana insya Allah pada pertemuan berikutnya mungkin kalau Allah Subhanahu wa taala mudahkan, karena bab masjid ini dalam kitab Bulughul Maram, jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada 15 hadis. Ya, khusus bab masjid saja. Ada 15 hadis dan mungkin kita membutuhkan 4 atau 5 kali pertemuan. Yang mana insya Allah mungkin sekali pertemuan akan kita ambil 3 hadis. Kita tidak terlalu mengambil banyak sekali pelajaran hadis-hadis yang ada dalam bab masjid ini agar kita lebih gampang untuk memahami, agar kita bisa mengambil faedah ilmu di majelis ilmu ini. Karena kalau terlalu banyak bisa saja kita selesaikan sekali pertemuan, 2 kali pertemuan, tapi kita hanya mendapatkan beberapa ya sedikit daripada faedah ilmu, yang mana padahal masjid ini banyak sekali faedah-faedah yang disampaikan oleh para ulama. Begitu pula hadis Nabi SAW tentang masjid dari A sampai Z itu disebutkan dalam kitab Bulughul Maram ini, yang mana jumlahnya ada 15 hadis yang sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bisawab. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan di mukaddimah bab masjid dalam kitab Bulughul Maram ini, dan insyaallah di pertemuan yang akan datang akan kita ambil 3 hadis sekaligus, yaitu hadis dari Aisyah, kemudian hadis dari Abu Hurairah, begitu pula hadis dari Abu Hurairah. Jadi 2 hadis dari Abu Hurairah dan 1 hadis dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, dan seterusnya mungkin 4 atau 5 kali pertemuan kita akan menyelesaikan keseluruhan daripada pelajaran tentang masjid, bagaimana cara memakmurkannya, bagaimana cara kita membangun masjid itu, bagaimana bentuk masjid yang sebenarnya sesuai dengan syariat Islam, apa-apa saja yang disunahkan di dalam masjid, apa yang tidak boleh kita lakukan di masjid, bangunan seperti apa yang dilarang dalam syariat Islam. Nah, itu nanti akan kita bahas insya Allah pada pembahasan bab masjid ini. Wallahu a'lam bishawab.